Berapa sih modal yang dibutuhkan buat jadi presiden di Indonesia? Modal buat jadi presiden di Indonesia itu nyampe triliunan rupiah loh. Dan itu yang ngomong tokoh politik ya, seperti Kang Emil dan juga Fachri Hamzah. Kang Emil pernah bilang dana yang dibutuhkan itu sampai 8 triliun rupiah. Kalau misalnya kata Fachri Hamzah buat nyapres butuh 5 triliun rupiah. Nggak ada data pecahan dan biaya resmi ya, tapi bayangan gua dana segede itu dibutuhkan untuk membiayai kegiatan operasional selama masa kampanye, seperti buat sewa tempat, bikin baliho, biaya logistik tim ses, bikin kaos, bayar media untuk promosi, bayar buzzer, dan juga bagi-bagi amplop. Tapi yang jadi pertanyaan adalah, apakah modal segede itu sebanding dengan gaji dan tunjangan yang diterima kalau misalnya udah jadi presiden? Padahal kalau misalnya menurut data dari Kementerian Keuangan, gaji dan tunjangan presiden per bulannya itu cuma 63 juta rupiah. Jadi kalau misalnya dihitung selama 5 tahun masa jabatan, totalnya itu cuma 3,8 M. Jauh banget dari modal yang harus dikeluarkan. Terus modalnya itu dapat dari mana? Dan gimana caranya supaya bisa balik modal? Biasanya modal kampanye itu didapatkan dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu dengan capres. Misalnya, ada pihak-pihak yang bisa mendapatkan kepastian hukum, ada yang dapat akses ke sumber daya alam atau proyek-proyek infrastruktur, atau kebijakan-kebijakan pemerintah yang bisa menguntungkan mereka. Dan tentu saja, pihak-pihak ini bukanlah orang biasa. Karena kalau misalnya udah deket sama penguasa, atau bahkan bisa ikut punya kuasa, itu banyak banget benefitnya. Contoh, kayak saham Saratoga. Ini perusahaan investasi yang salah satu pendirinya adalah Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kita sekarang. Dan sejak beliau dilantik pada tanggal 23 Desember 2020, saham Saratoga langsung terbang ke angka 2.800. Padahal sebelumnya itu cuma sekitar 700-an. Jadinya ini bisa naik 4 kali lipat. Dan kalau misalnya kita lihat di LHKPN tahun 2022, Pak Sandi memiliki kekayaan 11 triliun rupiah dan 10 triliunnya itu di surat berharga, dan gue asumsikan ini kepemilikannya di Saratoga. Jadi bisa kebayangkan peningkatan 4 kali lipat itu kenaikan berapa triliun. Contoh lainnya Abu Rizal Bakri. Beliau pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dari tahun 2004 sampai 2009. Apa dampaknya bagi perusahaan Bakri and Brothers? Saham Bakri and Brothers mengalami kenaikan yang lumayan signifikan selama beliau menjabat sebagai menteri. Mungkin kalian bisa mikir, wah, berarti orang-orang yang ngedukung para capres ini punya niat jahat nih, agar punya power dan bisa ngambil keuntungan sebanyak-banyaknya. Menurut gue, nggak semua orang itu punya niat yang jahat sih. Kita harus objektif, dan gue yakin banyak orang yang jahat yang ujung-ujungnya itu terbukti korupsi. Tapi ada juga yang nggak perlu nuntut hal yang aneh-aneh, tapi udah bisa dapat keuntungan sampai triliunan. Kok bisa? Ini gue pakai contoh gue aja ya, yang tentunya nggak ada apa-apanya dibandingkan mereka. Gue pernah bangun gedung perkantoran. Tahu nggak yang konyol itu apa? Ini kalian bener-bener bingung kalau misalnya kalian ngerti. GSB-nya itu bisa salah gambar. Ini gue jelasin pakai ilustrasi ya. Jadi ini ada jalanan, lebarnya itu 50 meter. Dari tengah, mereka tarik 25 meter ke kiri, 25 meter ke kanan. Ini adalah untuk jalanan. Dan proyek gue itu lokasinya di sini. Tapi di surat-surat gue seakan-akan bakal kena makan 10 meter lagi. Ini gue bingung dong. Ini perencanaannya kan 25 meter. Kok bisa makan ke proyek gue 10 meter lagi? Ternyata pemerintah itu bisa salah gambar setengah jalan. Mereka kagak ambil dari tengah, tapi mereka ngambilnya terlalu samping. Ini kan bodoh banget, dan walaupun kesannya kayak sepele ya, tapi gara-gara kesalahan ini, gue tuh butuh waktu bertahun-tahun buat ngurusinnya, dan kerugiannya itu udah sampai miliaran rupiah. Makanya gue percaya buat beberapa pengusaha, asal kita dikasih kepastian hukum aja, usaha kita itu pasti langsung berkembang. Dan sebagai pengusaha yang udah ngedukung capres yang akhirnya menang, gue rasa wajar kalau misalnya cuman sekedar minta kepastian hukum aja. Dan kepastian hukum ini itu bisa dari berbagai hal ya. Misalnya mafia tanah itu jadinya nggak berani nyerang kita. Lalu perizinan itu juga jadinya lebih mudah dan lancar karena nggak ada oknum yang berani menghambat. Salah nggak kalau misalnya kayak gitu? Menurut gue ya secara hukum nggak salah, dan inilah realitanya menjalankan bisnis level tinggi di Indonesia. Bahkan saking rendahnya kepastian hukum di Indonesia, Pak Mahfud itu sampai bilang kayak gini. Anda tidak salah, bisa dicarikan pasal untuk salah. Anda salah, bisa dicarikan pasal untuk benar. Dibuatlah pasal-pasalnya. Saya sering bercerita gini, menarik tuh ceritanya Pak teman saya tuh, Jaya Suprana. Oh iya. Iya, dia
dia punya tanah di sini, lalu tanah di seberang punyanya orang lain, didatangi oleh orang. Pak, kamu mau ndak tanah di situ di Sepang, Pak Jaya Suprana? Loh, itu tanahnya orang. Ndak, kalau Bapak mau, gampang gitu. Kita bikin hukumnya. Sudah bisa diatur dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi sampai Mahkamah Agung. Bapak bisa punya tanah itu. Itu nilainya berapa? 50 miliar. Bapak cukup sediakan 5 miliar. Wow. Jadi milik Bapak. Disengketakan dulu gitu. Iya, dibuat sertifikat palsu, lalu orang disuruh saling bertengkar sama ini, lalu ini masuk itu punya saya, dan itu industri hukum, dan itu sekarang banyak terjadi di bidang pertanahan. Jadi jelas ya, kalau misalnya kita bisa dapat kepastian hukum, itu banyak banget benefitnya. Walaupun nggak bisa dipungkiri kalau misalnya banyak juga yang menyalahgunakan koneksi dan power mereka buat korupsi. Atau misalnya menyalahkan gunakan power seperti menyulap peruntukan dari penghijauan bisa jadi mall atau apartemen. Makanya sampai sekarang kalian tahu ada beberapa hunian itu nggak bisa keluarin sertifikat walaupun udah bertahun-tahun karena peruntukan aslinya itu emang bukan untuk hunian, tapi ternyata malah dibangun apartemen. Jadi jawaban kenapa banyak yang mau kasih modal buat capres karena benefitnya buat mereka juga sebanding. Lalu gue juga mau jawab satu hal yang ditanya sama salah satu audience over post. Gimana outlook investasi saham saat pemilu 2024? Apakah ketidakpastian di masa-masa pemilu ini artinya saham itu bakal negatif? Gue nggak bisa memprediksi apa yang bakal terjadi di tahun 2024, jadi gue bakal kasih unjuk aja pakai data historis. Dan video ini itu diupload 6 bulan sebelum pemilu 2024. Jadi gue bakal kasih unjuk data historis kalau misalnya kita masuk 6 bulan sebelum pemilu dan kita jual 3 bulan setelah pemilu. Kita pakai benchmarknya aja ya, IHSG. Tahun 2009, kalau misal kalian somehow bisa masuk ke IHSG 6 bulan sebelum pemilu dan jual 3 bulan setelah pemilu, cuan kalian itu 77%. Dan di tahun 2014 itu 18,87%, dan di tahun 2019 itu 8,96%. Ini jadi benchmark kita ya. Jadi kalau misalnya kalian yang main saham, kalau misalnya kita lihat data dari 3 pemilu terakhir, sejarahnya sih ya positif ya. Tentu alasan mengapa ini positif, bahkan sampai 77% di tahun 2009 itu ada banyak ya. Tapi gue bakal persimpel aja, cuman lihat dari data. Intinya tiga-tiganya itu positif. Tapi kalau misalnya kalian takut atau kalian nggak pede milih saham satu persatu, gue juga udah ngeluarin data 3 reksadana saham yang performanya itu baik saat pemilu. Yang pertama adalah Trim Capital Plus, 144% di tahun 2009, 19% di tahun 2014, dan 5,5% di tahun 2019. Artinya, satu kali itu jauh lebih tinggi dari benchmark kita, satu kali lagi itu sedikit lebih tinggi, dan satu kali itu kalah dibandingkan benchmark. Seterusnya, Shailendra Equity Opportunity Fund 94,9% di tahun 2009, 10,88% di tahun 2014, dan 9,41% di tahun 2019. Sama ya, satu kali jauh lebih tinggi, satu kali kalah, dan satu kali lagi sedikit lebih tinggi. Lalu ada Sukor Invest Equity Fund, belum ada di tahun 2009 ya, tapi di tahun 2014 itu 19,73% dan tahun 2019 itu 14,91%. Ini jadinya satu kali sedikit di atas dan satu kali lagi itu jauh lebih tinggi daripada benchmark kita. Kalau misalnya gue beli reksadananya di Makmur, soalnya mereka ini lagi agresif akuisisi customer baru dan ngasih tambahan bonus 3% di atas return yang kalian bisa dapat dari reksadana biasa. Gue sendiri udah top up beberapa ratus juta berkali-kali dari awal tahun ini, dan saat ini holdings gue di Makmur itu udah di atas 1 miliar rupiah. Soalnya buat gue ini no-brainer banget ya. Misalnya untuk reksadana pendapatan tetap, salah satu reksadana yang gue pilih itu adalah Trimegah Fixed Income Plan yang sejarahnya ngasih return 6,41% per tahun. Dan dengan bonus 3% ini, kalian bisa dapat 9,41% di tahun pertama. Atau kalau misalnya risk profile kalian itu lebih tinggi dan kalian milih reksadana saham yang tadi kita sebut, kayak misalnya Trim Capital Plus, 1 tahun terakhir mereka ngasih return 14% dan dengan bonus 3% ini berarti jadi 17%. Atau kalau misalnya Sukor Invest Equity Fund, 1 tahun terakhir sih 1% aja, ini agak sedih sih. Tapi minimal kalau misalnya ditambahin bonus 3% jadi 4%. Lumayan lah, jadinya nggak kalah sama deposito.
Lalu kalau misalnya Shalendra Equity Opportunity Fund kelas A dari 9%, ini bisa jadi 12%. Tentu ya, performa sejarah itu tentu tidak menggaransi performa di masa depan. Tapi kalau misalnya gue pribadi, gue sih lebih milih reksadana yang lebih konservatif, soalnya reksadana gue itu buat tabungan anak sekolah, gaji karyawan, dan buat dana usaha PT gue. Contohnya, ini salah satu PT gue baru top up bulan Mei 190 juta di Trimegah Fixed Income Plan. Jadi promo ini tuh berlaku untuk pribadi maupun untuk PT ya. Gue nggak tahu promonya mereka ini bakal berlaku sampai kapan, bisa aja bulan depan itu udah nggak ada lagi. Dan sebenarnya promonya ini ada berbagai macam, tapi kalau misalnya gue lebih fokus liatin promo yang 3% ekstra ini. Kalian silahkan baca sendiri ketentuannya ya. Intinya, 3% ini bakal kalian dapatkan setiap minggu dalam 30 minggu. Kalau misalnya kalian mau lihat contoh di gue, yang gue top up 190 juta, setiap minggu gue itu mendapatkan 190.000 bonus. Pastikan kalian pelajarin resikonya sendiri ya, nggak ada investasi yang tanpa resiko. Gue kebetulan kemarin juga baru interview foundernya Makmur, backgroundnya sih lumayan keren ya, lulusan Stanford. Lalu dulu penghasilan dia di atas 10 miliar setahun, dan dulu dia itu kerja sebagai quantitative strategist yang satu aliran sama Jim Simmons. Dan kalau misalnya kalian mau dengerin advice Sander mengenai investasi di reksadana, kalian bisa klik di sini. Atau kalau misalnya kalian mau dengerin kenapa utang luar negeri Indonesia ke Cina bisa jadi 270%-nya dari sebelum Pak Jokowi menjabat di tahun 2014 sampai sekarang, dan apa resikonya kita kalau misalnya kita gagal bayar, kalian bisa klik di sini. Thank you and I will see you guys again in the next video.